Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rizky Adwita Sanjaya berkelompok bersama Humam Asrofin ingin mempresentasikan ilmu pendidikan Islam dalam bab 9, yaitu periodisasi pendidikan Islam. Latar belakang pemikiran. Secara seksama, keadaan bayi saat dilahirkan itu sangat lemah dan gak berdaya. Hampir seluruh hidup dan kehidupannya menggantung diri kepada orang lain. Mereka sangat memerlukan pertolongan dan bantuan dalam segala hal. Kalau seandainya anak tidak diberi makan dan minum oleh ibunya, pasti ia akan mati. Demikian, kalau ia tidak diberikan bimbingan atau pendidikan baik, pendidikan jasmani maupun pendidikan rohaninya yang berupa pendidikan intelek, susila, sosial, agama, dan lain-lain, maka anak tersebut tidak akan mendapat berbuat sesuatu. Menurut Bukhari Umar membagi periodisasi pendidikan Islam bagi peserta didik dalam 5 bentuk, yaitu pendidikan Islam masa prakonsepsi, prenatal, bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya sehingga bisa hidup sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Islam yang dikehendaki dalam proses pendidikan Islam. Ternyata prosesnya tidak berlangsung sekaligus, tetapi lewat tahapan-tahapan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik dalam kehidupan. Serta tahapan-tahapan tersebut juga akan berpengaruh pada pengajaran yang diterapkan dan materi pengajaran yang diterapkan. Hasil ini juga memberikan makna keberhasilan proses pendidikan Islam yang dilakukan terhadap peserta didik, juga dipengaruhi oleh keberlangsungan proses pendidikan Islam dalam periodisasi pendidikan Islam yang dilalui peserta didik, sebab semuanya merupakan satu kesatuan proses pendidikan Islam yang saling menopang terhadap upaya pembentukan kepribadian peserta didik yang Islami. B. Proses pendidikan Islam pada fase pemilihan pasangan. Proses pendidikan Islam pada pemilihan pasangan adalah proses terkait dengan kriteria pemilihan calon pendamping dalam kehidupan di mana tolak ukur utama adalah faktor agamanya. Dan pengalaman agama menjadi dominan dalam memilih calon pasangan. Sebab dengan agama yang baik, maka segala hal yang kekurangan bisa diperoleh bila dalam kehidupan rumah tangga, semuanya dikelola mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periodisasi pendidikan Islam masa pernikahan. Periodisasi pendidikan Islam masa perkawinan atau pernikahan adalah suatu periodisasi proses pendidikan Islam yang harus dilakukan pasangan suami istri untuk menyatukan jiwa dan raga mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan segala hal yang terkait dengannya sesuai dengan aturan ajaran Islam yang tiada lain hanya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dalam hal seksual, ketentraman, kerjasama, tanggung jawab, maupun upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pendidikan fase kehamilan adalah upaya yang harus dilakukan demi kehamilan seorang istri dalam sebuah keluarga sesuai tuntunan ajaran Islam yang meliputi suami istri memperbaiki kualitas gen yang dimiliki, selalu mendoakan anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah, memberikan ibu hamil makan dan minum yang halal, ikhlas dalam merawat anak dalam kandungan, memenuhi kebutuhan ibu hamil, dan suami istri harus mendekatkan diri kepada Allah serta selalu berakhlak yang baik dalam kehidupan. Periodisasi fase bayi adalah proses pendidikan Islam yang harus diterapkan bagi anak pada masa bayi, yaitu mendengarkan kata-kata Islami, menyuarakan azan dan iqomah, memberi nama yang baik, melatih fungsi organ tubuhnya, mengeluarkan zakat fitrah, memberikan hak waris, mensyukuri kelahirannya, mengakikahkannya, menyusui selama 2 tahun, anak dirawat dan diurus dengan perilaku akhlak yang mulia, bekerja sama pengurusan anak dan menghindari perilaku tidak baik yang bisa
yang bisa mempengaruhi psikologi anak. Pendidikan Islam fase kanak-kanak, yaitu pendidikan Islam berlangsung pada saat berusia 2-6 tahun, di mana ia lebih dikenal dengan pendidikan usia prasekolah, sebab proses pendidikan pada masa berlangsung bagi anak yang belum mengikuti kegiatan pendidikan pada tingkat sekolah dasar atau sederajatnya, di mana pola pembinaan pendidikan pada tahap ini ditempuh lewat proses pembiasaan dan peneladanan yang dilakukan sesuai dengan kondisi kemampuan dari seorang anak, karena anak pada usia tersebut kemampuan jasmani maupun kemampuan rohaninya masih sangat terbatas, sehingga nantinya anak tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang islami. Serta dua sistem pendidikan Islam pada usia prasekolah, yaitu dilaksanakan di lingkungan keluarga dan di TK atau sejenisnya. Tetapi esensi utama pendidikan Islam adalah usia prasekolah terletak pada pundak orang tua, sebab merekalah yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengantarkan anak pada perkembangan kedewasaan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sementara keberadaan TK dan sederajatnya hanya membantu karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sistemnya. Pendidikan Islam pada fase anak-anak adalah pendidikan Islam yang diterapkan pada anak usia 6-12 tahun. Proses pembelajaran tentang pengenal materi akidah, ibadah, dan akhlak bagi seorang Islam dalam kehidupan sekaligus menuntun dan melatih mereka mengimplementasikan materi-materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, disesuaikan dengan tingkatan umurnya dan dilandasi penuh kesabaran lewat proses pembinaan, latihan dan suri tauladan dari orang tua dan gurunya, serta pola pengajaran pun harus dilakukan lewat kerjasama antar orang tua di rumah dan guru di sekolah. Sedangkan dalam pengawasan juga menjalin kerjasama dengan pihak masyarakat serta memanfaatkan media dan sarana yang ada dalam kehidupan. Priorisasi pendidikan Islam fase remaja adalah pendidikan anak saat anak memasuki remaja ditandai dengan perubahan fisik yang terjadi, meliputi mulai membutuhkan teman yang dapat memahami dan menolongnya, membutuhkan teman yang dapat turut dan memahami suka dukanya, berfungsi alat seksual, berfungsinya alat reproduksi, badan bertambah tinggi, bertambah besar, payudara membesar, meningginya emosi, adanya perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya, dan lain-lain. Serta ia diajak untuk bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, tetapi dengan pengawasan orang tua juga. Dalam kehidupan serta pola pendidikannya harus dilakukan lewat cara berupa memahami perubahan yang mereka alami dan yang memberikan solusi yang tepat, mengarahkan mereka pada kegiatan yang bersifat keagamaan, mendorong mereka disiplin dalam pengalaman, serta melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan mereka, menerapkan rasa percaya diri dan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, menyarankan untuk mencari teman yang baik, mengembangkan seluruh potensi yang mereka miliki, mengarahkan mereka untuk berpuasa sunnah dan berdialog, serta memberikan pemahaman terhadap status sosial. Pendidikan Islam fase dewasa adalah pendidikan dilakukan terhadap manusia yang melewati masa remaja, di mana antara usia 18 sampai 22 tahun hingga 60 ke atas, di mana pola pembinaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, dengan sistem yang diterapkan hanya mengarahkan mereka agar semakin dekat pada Allah dalam segala aktivitas kehidupannya, di mana pola pendidikan dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya lewat majelis taklim, ceramah agama, diskusi atau tukar pikiran, ceramah lewat televisi, radio, biro-biro konsultasi, pendidikan lewat bacaan kajian-kajian, kegiatan keagamaan, dengan prinsip kegiatan yang dilakukan harus memberikan pemahaman
kebenaran agama berdasarkan pertimbangan matang, bersifat realistik, dan bersikap positif. Mengarahkan ketaatan beragama berdasarkan pertimbangan dan tanggung jawab, serta kajian keagamaan harus bersikap terbuka, berwawasan luas, dan bersifat kritis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.